semuanya made in China, Is gitu. made Dan China, rata-rata kayak misalnya produk-produk kita di sini apa, ada made in diimpor China. dari Mungkin ini China dari Cina, mungkin ini sih. Kita nggak tahu. dari tasmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, dengan saya di sini Sabrina selaku host yang akan bertanya-tanya nih dengan narasumber kita kali ini yang wajahnya saya sudah terpampang nih di PPDB kita ini. Oke. Boleh dong perkenalan untuk formalitas saja walaupun udah pada kenal nih semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Haikal Fayed. Biasa saya tuh dipanggil Haikal. Dan saat ini saya udah memasuki jenjang akhir ya di kelas 12. Semester 2, jadi udah lulus gitu. Kelas 12 apa nih? Kelas 12 3 kalau di Mandu Ukar Oh. ya. Oke, sebelum kita masuk ke topik inti, ada nih pertanyaan untuk pembuka biar santai. Kesibukan Kak Haikal apa nih akhir ini? Kan kelas 12 tuh mau lulus. Kalau untuk kesibukan sih sebenarnya kalau kita ketahui di kelas 12 ini semester 2 ya lebih tepatnya ya. Udah mau fokusnya tuh banyak kalau untuk karir gitu. Karena kan udah bisa dibilang mau lulus bentar lagi. Ya, jadi kalau untuk saat ini saya fokusnya buat nge-spend waktu buat kuliah. Jadi alhamdulillah juga saya juga dapat eligible, tapi juga ada prioritas lain gitu buat belajar juga untuk masuk kuliah gitu. Boleh nanya nggak nih fakultas yang akan Ya, kalau nggak privacy, cuman kalau nggak banyak. boleh sih, boleh, boleh. Jadi untuk fakultas sih untuk incaran gitu. Insya Allah kalau buat di Samarinda, aku mau ngambil di Politeknik Samarinda dan untuk prodinya bagian pariwisata insya Allah. Berarti udah tahu nih mau kemana gitu. Sama kesibukannya akhir ini sudah masuk gitu kayak mau kemana gitu kan berhubung dengan kelas 12. Untung saya belum kelas 12 nih. Jadi Nikmati masih kelas. santai. Oke. Kak Haikal ini kan yang habis program pertukaran pelajar ke China nih. Betul. Jadi saya akan menanya-nanya tentang hal itu. Karena kebetulan saya suka nih sama China. Jadi bakal lebih excited nanya-nanya. Oke. Kakak ini first time nih ke China. Ya, betul. Kakak First time. program. Perasaan kakak pertama kali melakukan program itu tuh gimana sih pas menginjakkan kaki lah gitu ke negara itu? Ini aku ceritain dulu sebelum bisa sampai aku berangkat ke Cina ya. Jadi kan program ini kan diadakan oleh Kemenak RI, yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia juga bersama dengan KSKK, Kelembagaan Sarana Pendidikan dan apa gitu. Nah, di situ program ini diadakan untuk terkhususnya untuk madrasah atau siswa-siswi madrasah. Dan program ini juga kalau nggak salah juga event tahunan gitu. Eh, dan event tahunan ini diadakan tujuannya untuk siswa-siswi madrasah aliyah ini untuk seluruh Indonesia dan harapannya juga ketika mereka diberangkatkan ke sana, diberangkatkan ke negeri orang, mereka mendapatkan setidaknya pengetahuan atau enggak juga adanya harapan agar mungkin salah satunya tertarik untuk belajar di sana, studi di sana atau kuliah di sana begitu. Berarti first time nih dari Mandu aku kan. Betul, sangat first time dan ini suatu potensi yang sangat besar gitu ya. Sekolah kita dapat dilirik oleh atasan gitu untuk mengikuti program ini dan alhamdulillah juga dilanjut dengan bagaimana ekspresi saya tentu saya bahagia banget gitu dan dari ratusannya siswa-siswi madrasah yang di Mandua Kukar kenapa saya terpilih gitu. Nah, untuk itu saya diajak itu udah cukup lama sebelum keberangkatan dan nggak salah di bulan November gitu diajak dengan awalnya kayak misalnya dihubungi gitu kan dihubungi kayak terkejut gitu dihubungi waktu itu sama Bapak Supian Oh ya iya. kan dihubungi sama Bapak Supian
ditelepon berapa kali gitu, kayak ada apa ini. Nah, eh, kalinya waktu itu juga dibantu juga sama orang tua dihubungi, rupanya untuk ada sesuatu nih, kamu mau nggak ikut apa ke China gitu. Oh kaget kan, hah ke China gitu kan. Terus aku Oke. juga tanya ke orang tua, ke China ngapain gitu. Pokoknya kamu nanti ikut aja karena nanti di situ gampang lah. Tapi kata orang tuaku gitu kan, kamu mau nggak? Ya, kalau sampai situ kan kayak ragu gitu. Eh, Ya, masih labil iya lah. masih labil gitu. Tiba-tiba ditelepon mau ngikut atau enggak? Saya bilang kan, udahlah ntar aja gitu. Cari yang lain gitu. Siapa tahu ada yang lebih baik daripada aku gitu kan. Oh, merendah gitu dulu Mm-mm. ya. Ya, nah sampai situ akhirnya dengan penuh keyakinan sama Ibu Umi juga akhirnya juga didukung juga sama orang tua, ya oke ikutlah. Dan juga memang dari aku kan punya alhamdulillah prestasi di luar itu yaitu duta budaya, sehingga ini juga menjadi salah satu lirikan juga dari Ibu Umi untuk percaya kepada aku buat mengikuti program ini gitu. Berarti proses sebelum ke sana itu kan deg-degan banget. Itu rekan banget. Kalau udah ke sananya nih, pas udah sampai langsung kayak, oh my god, China gitu. Mm-mm. Gimana? Nah, karena kan program ini kan bernama ITSF Educational Short Course for Madrasah in China 2024, dan untuk titel atasnya itu kan ada namanya Winter Camp. Nah, ternyata Winter Camp ini awalnya aku maksud, kukira adalah ketika udah di sana lagi musim salju gitu kan. Oh, Nah, begitu. Jadi waktu datang ke sana, eh, awalnya itu belum sampai ke kota tujuan, jadi kayak ke transit gitu namanya Shenzhen. Jadi dari berapa jam keberangkatan sampai nyampe sana, eh, aku udah sama yang lain juga udah ngerasa kayak bah dingin banget gitu. Karena perbandingan antara di Indonesia sama di China itu suhunya sangatlah berbeda gitu. pasti. Sini Mm-mm. panas banget pasti Panas kan. banget kok mau merasakan China. Kayak Kayak balik dari China kan dingin-dingin tuh. Terus ke sini tiba-tiba langsung balik kayak, lagi aduh, gak meleleh. keringatan gitu. Kelihatan nih, keringatan nih. Betul betul gak keringatan. Terus juga ada jet lag nggak? Terus susah beradaptasi nggak di sana? Untuk adaptasi itu sebenarnya lebih kepada kebutuhan kita ya, yaitu adalah ke toilet. Oh my god, saya pengen banget bahas ini tuh Pak. Ya, jadi kalau Oh, di China itu untuk toilet tuh kita tuh nggak ada yang namanya bidet, yang semprotan ya, gitu. kayak flashnya gitu. Ya kayak flashnya gitu. Jadi aku udah inisiatif gitu buat bawa dari berapa apa sebelum keberangkatan gitu udah inisiatif, wah ini nggak ada di sini, karena juga kebetulan orang tua aku sebelumnya udah pernah ke sana juga, emang nggak bawa aku. Jadi udah pernah menceritakan gitu betapa susahnya di sana, betapa kita kalau misalnya nggak ada air di sana tuh mau bersih secara bersih betul tuh nggak bisa gitu. Terus juga experience dari orang-orang yang pernah ke China juga katanya toilet China itu kotor ya. Ya itu bisa dibilang kayak sisi sisi apa ya gelapnya lah gitu, tapi kalau bisa kita ambil sih untuk kebersihan ya, suatu kebersihan di lingkungannya China itu sangatlah bersih. Pasti ada banyak perbedaan dan aku melihat secara langsung gitu bagaimana di lingkungan di sana itu dengan di Indonesia berbeda, terutama kepada sampah-sampah, kebersihan, terus juga hal-hal yang berserakan itu nggak ada kita bisa lihat di sana gitu, sangat jarang gitu, terutama di kota yaitu di Behang, bukan Behang, di Hangzhou. Saya tahunya Shanghai. Ya, yang di Shanghai, Shanghai itu di sananya lagi. Oh iya. Kakak itu di sana berkumpulnya sama sesama daerah Indonesia atau ada nih berkumpul dengan orang-orang Chinese-nya? Oke. Untuk itu, jadi kan sesuai dengan programnya tadi, jadi kan untuk mengumpulkan seluruh madrasah yang dapat dipercaya untuk mengikuti program ini. Jadi kami di sana itu berangkat bersama siswa-siswi yang lain, dan itu seluruh Indonesia. Salah satunya kayak ada dari Kota Malang yang terbaik, ada dari Manice, ada Jember, terus juga ada yang dari Papua, ada yang dari Aceh,
terus juga ada juga yang dari Kalimantan sini juga, dari Palangkaraya, ada Pasir juga gitu, banyak lah begitu. Dan juga nggak keberangkatan itu nggak hanya kami aja, tapi juga dibimbing langsung sama Mister Yoga, terus juga ada Mister Yoga. ada Mister Yoga, ada Mister Kokong, ada juga Mister Sola, dan nggak hanya itu juga, kami juga dibimbing gitu sama orang sana, yaitu salah satu yang siap bersedia untuk selalu membantu kami. Siapa namanya saya lupa gitu. Nah, dan cukup ini informasi aja untuk keberangkatan ini nggak cuman kami yang diberangkatkan. Jadi Hmm. keberangkatan itu tuh dibagi menjadi 2 batch. Yang pertama kan kami sesi sesi pertama itu diberangkatkan kan ke kota Hangzhou atau Hangzhou. Itu sekitar 20-an 7 gitu, dan di batch kedua itu keberangkatannya setelah kami pulang, yaitu kan kalau kami kan dari tanggal 7 tanggal 7 itu udah mulai persiapan sampai kota sana tanggal 8 sampai selesainya event itu 18, dan mereka mulai berangkat yang batch kedua itu kisaran 27 juga nggak salah atau berapa gitu. Itu mereka ke kota Guizhou gitu. Susah-susah. Iya, susah-susah untuk bahasa Cina. Yang saya tahu Hangin, soalnya itu dingin banget itu. Mm-mm. Oh iya, terus kegiatan di sana nih. Nah, kalau untuk kegiatan di sana itu, karena kan tujuannya pihak Kemenak ini dan bersama direktorat adalah biar siswa-siswinya kan mendapatkan pengalaman. Jadi di situ tentu kami punya tujuannya masing-masing, yaitu adalah kami untuk diberangkatkan ke kampus. Dan ini kampus bukan main-main. Kenapa? Karena kampus ini adalah salah satu yang top juga, tertop, yaitu di tadi aku bilang di kampus Beihang. Ya, jadi di Beihang University kami di tempat tinggalkan di sana di dormitory. Jadi kami disediakan asrama, dan asrama di Kayak sana dulu. itu ya asrama di sana itu wah bagus banget, bagus banget. Aku pikir di sana itu untuk sebuah asrama cuman yang biasa aja gitu, ternyata di sana tuh udah di prefer. Kenapa juga karena ternyata di Cina itu kan suhunya kan berbagai macam kan, kadang dingin juga kadang panas gitu. Nah ternyata waktu di ruangan itu udah ada temperatur, terus juga shower itu udah ada air hangat dan air dingin gitu. Nah lanjut lagi, waktu itu untuk jadwalnya, kalau di hari pertama itu kami masih masa pengenalan aja sih, kayak MPLS. ya kayak MPLS gitu. Kami disambut langsung sama salah satu profesor di sana itu, Rektor. ya gitu. Disambut kan, disambut langsung, dan itu kami dari bandara sebenarnya, dari bandara udah langsung disambut gitu, pakai pakai bis. Oh my god. Mm, Berarti mereka itu benar-benar menunggu banget iya, kedatangan kita yang dari Indonesia ini. betul, sangat Bagus. disambut hangat lah gitu. Jadi dilanjut lagi kan untuk masa pengenalan kan di hari pertama. Terus untuk itu kalau secara pengalaman kami itu kayak keliling-keliling sendiri aja gitu kan, sambil menikmati rasa dinginnya tuh gimana sih di China gitu. Karena kan ini kan kalau untuk masalah dingin kan wah jauh banget gitu untuk suhunya gitu. Apalagi di Yang Indonesia. di sini kan lembab, kok di sana tuh kering gitu. Kering, dan kalau kalau kita kayak berpikir wah dinginnya di situ kayak AC aja mungkin di 18 derajat Celcius itu udah ngerasa dingin gimana gitu. Yang menusuk banget Iya, gitu. kalau di Cina itu kayak aku gak bakal ngerasa itu, bakal nusuk gitu. Jadi nggak bisa berangkat ke sana pakai baju polosan aja gitu, baju kaos celana pendek, karena nggak mungkin gitu. Pasti untuk orang Indonesia sendiri pasti merasa Nah, gak bisa kering gitu, mentingin passion aja, nggak harus bisa benar-benar mention. prepare gitu. Dan emang kan dari kami juga udah di prefer kan buat persediaan kan, dan juga musim dingin juga kami disuruh buat menyiapkan jaket jaket yang tebal gitu, dan juga apa namanya ya, yang baju yang lengan panjang pokoknya tebal-tebal gitu deh, itu kami udah disuruh untuk disiapkan dari awal. Jadi mengharapkan juga biar
kalau nanti kita ke sana nggak perlu beli banyak-banyak lagi karena kan di sana lumayan mahal gitu kalau buat iya hal kebutuhan. Di sana itu kan banyak banget orang-orang kan. Hmm. Ada ketemu sama orang Chinese-nya gitu. Nah, kalau orang Chinese karena kami kan lebih seringnya itu kan di kampus aja, tapi Hmm. juga kami ada juga kunjungan-kunjungan ke destinasi-destinasi. Nah, untuk karena ini kan kampus university yang ternyata internasional. Jadi selagi kami ketemu orang Cina, ternyata kami juga ketemu orang lain gitu dari Ya. eh, negara-negara lain gitu. Ada yang kayak dari Pakistan gitu, ada yang dari Ghana, banyak lah gitu. Ada orang Indonesia juga Ada berarti orang Indonesia, yang kuliah di sana. ada dua gitu kalau salah. Aku lupa namanya siapa, tapi eh, beliau juga nyambut kami dengan hangat gitu. Disambut dia bilang kayak gini. Aku udah lama loh gak pakai bahasa Indonesia gitu. Kalau di Pasti sini, kangen banget itu. iya gitu. Itu juga gimana makannya? Nah, Sama makanan di sana atau disesuaikan nih sama kalian? oke. Nah, untuk makanan itu karena kan kami udah disiapkan juga untuk dana. Nah, ternyata dananya di situ karena kami makannya di kantinnya universitas ini, ternyata kantin ini karena internasional juga ternyata udah dibagi. Jadi di atas itu ada makanan lantai atas paling atas tuh itu dicampur. Jadi nggak tahu yang mana yang halal, nggak tahu yang mana yang haram. Nah, kalau di lantai dua itu udah ada makanan yang bersertifikat. Jadi kalau di kaca gitu dia udah ditempelkan gitu ada logo halalnya. Nah, untuk makanan-makanannya sendiri aku pikir kayak perbandingannya itu jauh gitu sama Indonesia dan rupanya untuk bahan pokoknya sendiri nasi itu banyak banyak banget dan untuk lauk pauknya itu masih bisa kalau aku bilang kita sebagai orang Indonesia atau orang lainnya untuk beradaptasi dengan rasanya tuh oke gitu. Ya, mereka bukan tipe yang kayak slow gitu rasanya, tapi ada lah gitu, nggak plain-plain Nggak banget. flame-flame banget tapi karena ternyata aku baru tahu juga ternyata di Cina itu bahan pokoknya utamanya itu yang lebih disukai sama orang Cina itu adalah tomat. Nah, Iya, tomat kan. Temanku ini ada salah satunya dan nggak itu suka. teman sekamarku Hmm. di sana di asrama. Dia itu gak suka sama tomat Wah, itu susah banget dan sih. di mana nyata waktu di situ sebenarnya banyak sih pilihannya. Pilihan makanan-makanannya, tapi karena dia udah trauma nih sama makanan, Tomat. ya dikit-dikit tomat gitu. Jadi ya udah Karena temanku nggak kayak mau nggak makan. kerasa gitu. Dia lebih lebih milih gitu buat mending aku makan di yang ada disediakan di supermarket aja gitu gitu. Berarti belinya ke supermarket gitu. Mm-mm. Itu bisa jadi cara juga kalau nggak masuk dengan makanan di sana. Cuman payah sih. Sayang banget sebenarnya. Kenapa aku bilang sayang? Karena kami di sana itu udah disediakan kayak kalau kita kan di MAN kan ada kupon. Nah, di situ kami juga disediakan kupon dan disediakan kupon ini emang khusus buat kami nih yang berangkat ke sana dan itu udah ada nominalnya 25 yen, yen apa yuan ya Cina ya? Yen itu Jepang deh seingat saya. Yuan ya, ya Iya. 25 yuan jadi kayak sekitar mungkin 50 ribuan gitu dan ada juga yang lebih rendahnya itu untuk breakfast berapa gitu. Nah itu kalau misal kita nggak habiskan menurutku sayang gitu karena mau itu nggak habis sampai uangnya habis sampai nggak habis juga bakal apa namanya nggak bakal Hangus gitu ya biasanya. hangus. Jadi sampai itu juga ada deadline-nya gitu nah sampai kami pulang. Nah jadi menurutku kalau misalnya kita nggak menghabiskan sayang karena itu duit kita sendiri. Kakak Mm-mm. nggak mau ngambil jatah dia gitu atau Udah. kekenyangan? Nah, itu dia betul karena kekenyangan. Kenapa aku bilang kekenyangan? Karena mereka udah menyediakan makanan itu udah porsinya betul-betul cukup. Di mana untuk porsinya itu sayurnya pas, lauk pauknya pas, nasinya pas gitu nah. Jadi udah kayak sesuai buat satu orang gitu. Berarti Betul. keren juga. Di sana kalian juga pakai kupon sama nih dengan Mm-mm. madrasah tercinta kita ini. Dan itu kayaknya emang khusus gitu bagi yang para pendatang mungkin yang
memang disambut gitu. Terus juga ada nggak kepikiran buat kuliah di sana? Oke, kalau untuk kuliah sebenarnya agak sulit gitu, berdasarkan keputusan diri sendiri juga restu orang tua sih. Tapi kalau ditanya untuk diriku sendiri gitu, untuk kuliah di luar di luar negeri itu belum belum sih, belum ada kepikiran Hmm, mungkin gitu. S2 kan? Mungkin S2, nggak tahu, nggak ada yang tahu. Hmm, Soalnya dari segi kurikulum juga pasti beda banget dengan Indonesia betul, kan. betul, betul. Terus juga menurut saya, oh iya, orang-orang di China itu sangat mewajibkan untuk olahraga. Jadi di setiap sekolah itu tuh mereka lapangannya luas Hmm, banget. Terus disediakan kayak ini bisa buat lari, terus buat olahraga di sana. Bahkan betul, mereka ada kompetisinya tuh. betul, betul, betul. Jadi kalau secara aku yang ke sana, fasilitas olahraga, lapangan olahraga itu betul-betul luas. Betul disediakan kayak misalnya lapangan basket nih. Lapangan basket tuh nggak cuma satu, Bisa berapa banyak bisa gitu. berapa banyak. Dan itu walaupun jarang yang olahraga di sana, mungkin jarang karena juga musim dingin ya. Di situ tuh banyak, terus juga ada lapangan ini, lapangan mini soccer, Ya. terus ada juga lapangan yang gede yang muter itu. Kayak apa sih? Aku Tenis? Bukan. kayak gor gitu, nah kayak di Samarinda tuh ada yang jauh gitu, yang muter, aku nggak tahu namanya apa. Kayaknya ada deh. Kita main cuman lupa deh. Mm-mm. Terus juga mereka tuh ada motonya. Itu tuh saya pernah lihat itu nama dari universitasnya, terus not sport gitu. Jadi bukan warga sana kalau nggak olahraga gitu. Jadi mereka setiap kompetisi itu pasti ada olahraganya. Tuh, terus juga kalau tentang olahraga, aku pernah rasain olahraga di sana, Wah, dan nggak keren. cuman di lapangan doang, nyata eh, nggak Ada cuman di luarnya olahraga gitu. ya, olahraga sport gitu, nyata mereka menyediakan fasilitas gym. Ya, Gym. fasilitas gym, dan di sana tuh untuk mereka yang menyediakan tuh bagus banget. Semua semua alat gym untuk olahraga, untuk kardio, untuk bentuk badan itu semuanya lengkap di sana. Dan aku sama teman-temanku sempat ngerasain buat main di sana, buat main bola juga. Terus juga ini ceritanya lucu sih. Eh, Apa nih kalau lucu-lucu enggak nih? lucu banget sih. Apa namanya? Kami minta bola gitu kan ke mereka, karena kan kami mau minjam-minjam aja buat main-main, tapi dikira mau sparring. Mungkin kan sebagai orang pendatang kan kayak gitu. Terus juga salah satu momen juga orangnya di sana ramah sih. Ya. Eh, Kami pernah ditanya gitu, kalian dari mana gitu, kalian dari mana. Terus where from gitu, we are from Indonesia gitu kan. Terus oh itu orang apa, Indonesia, aku pernah ke Bali gitu. Oh, always bahas Bali Always ya. Bali ya, karena kan Indonesia, Indonesia buat Bali. Bali. Iya gitu. Jadi Bali itu sangat-sangat terkenal dengan orang-orang di luar sana. Tapi kalau dengar Indonesia tuh langsung mikirnya kayak Bali itu negara, Indonesia itu kotanya Iya gitu. betul, betul, betul. Padahal Bali Bali itu itu cuma salah satu pulaunya ya. budaya internasional Bali sih. Tapi mungkin nantinya mudahan aja Mungkin hal Tenggarong Tenggara bisa jadi nggak destinasi tahu. yang terbaik kedua gitu kan. Begitu sih. Karena Kak Haikal mungkin kan Tenggarong bisa ada gitu kan. Atau ada banner Mandua Kukar juga ada di sana gitu. Jangan. Oh iya, kan baju bermutu mendunia. Ini apa nih? Terus juga tuh buat kalian yang mungkin ketika mau kuliah di sana tuh jangan malas olahraga. Itu pesan banget Mm-mm. sih. Oh iya, kalau untuk olahraga sendiri, eh yang pengen kusinggung adalah ternyata di China itu orang itu sangat menghargai pejalan kaki. Hmm. Kenapa sangat dihargai pejalan kaki? Kalau kita berdasarkan di Indonesia sendiri, apa? Dikit-dikit Di naik motor, klakson. Tapi dikit-dikit, untungnya di sini nggak terlalu di klakson banget sih. mm-mm. Dan juga dikit-dikit kan kita ke warung naik motor. Iya. Apa-apa yang jaraknya deket naik motor. Nah, kalau di Cina itu mereka lebih mayoritas jalan kaki, dan juga di Cina itu pemerintah memberikan fasilitas Untuk pejalan. ya untuk pejalan dan juga sepeda gratis. Iya. Bahkan universitas kan juga luas banget. Bahkan SMA-nya aja juga luas banget. Jadi mereka nyediakan sepeda. Betul. Dan bahkan saya dengar-dengar itu
mereka tuh banding satu orang dengan sepedanya tuh banyak, kayak 1 banding 3 mungkin. Hmm, Orang yang satu sepedanya 3. banyak. Dan juga kalau kita dasarkan kepada Indonesia, mungkin kalau misalnya kita taruh di tempat sembarangan, Hilang gitu. hilang hilang gitu. Dan enggak, kalau di Cina itu apa-apa pasti nggak bakal hilang. Dan juga emang kalau di sana nggak asal pakai sebenarnya, itu Ada kita, poinnya iya, gitu. kayak poin. Kalau di sana kan karena udah canggih, jadi mereka pakai QR juga. Ya scan gitu kan, terus Hmm, langsung bisa kebuka itu kan. betul gitu. Terus habis itu dipakai lagi. Saya dengar tuh vlog apa sih, anak-anak di Indonesia tuh kuliah di sana itu bener-bener luas banget dan mereka cuma pakai sepeda gitu. Mm-mm. Ada sepeda yang digas, ada yang kayak di kayu gitu kayak biasa. Oh ya, untuk tadi aku singgung untuk masalah transaksi. Nah, ternyata transaksi di sana itu udah modern banget. Dan ternyata kemodernan ini itu diciptakan oleh salah satu perusahaan terbesar, yaitu Alibaba. Oh, Alibaba. Ya, Alibaba ternyata yang Ingat diciptakan. ceritanya itu. Kalau pernah dengar Alibaba, yaitu penciptanya, pembuatnya adalah Jack Ma, di mana itu salah satu yang berperan besar. Mereka menciptakan suatu e-commerce yang sangat terkenal gitu. Dan ini juga buat kota Hangzhou ini menjadi salah satu terbentuknya era digital gitu. Di mana untuk transaksi mereka di situ udah mungkin secukupnya atau selebihnya mereka di sana menggunakan QRIS atau dompet digital, yang kalau misalnya di Indonesia kayak mungkin Shopee, Ya, ada Shopee. Oh, Shopee kan apa namanya, aplikasi aplikasi belanja. belanja. Nah, kalau di sana tuh aplikasi belanja ada juga kayak Alipay. Ada Alipay, terus ada Taobao, ya itu sejenis lah aplikasi China yang diciptakan oleh e-commerce Alibaba. Nah, eh, untuk tadi itu masalah transaksi kan mereka di sana lebih banyak. Dan kalau secara langsung aja aku sama yang lain untuk transaksi biasa pakai ini Alipay, kayak Dana sih, kayak Alipay, jadi kayak tinggal scan terus udah selesai gitu. Terus juga kalau misalnya di kayak toko oleh-oleh, mungkin di Indonesia kayak yang mungkin sederhana aja, eh, apa namanya, tempatnya, tapi mereka di sana udah menyediakan barcode buat bayar. Walaupun memang mereka tetap menyediakan uang secara cash, tapi kalau mau pakai Alipay atau pakai uang digital lebih dianjurkan gitu. Berarti mereka itu benar-benar siap untuk masa depan dengan siap dengan teknologi lah. Betul banget, semuanya semuanya disusun udah mulai merapi gitu. Dan kalau salah tuh aku lupa gitu, tapi pernah salah satu berkunjung di salah satu destinasi kayak museum gitu atau apa gitu. Di situ mereka kayak ada perencanaan gitu di tahun 2000 berapa gitu, kayak lebih lebih bakal ada target lebih maju lagi gitu kan. Bahkan julukan mereka itu kota masa depan. Jadi kalau Itu kita masa ke depan, sana itu udah kayak bener-bener wow banget, kayak mind blowing lah. mind blowing gitu, itu kata-katanya sangat wah wah gitu. Jadi kayak menginjakan kaki di sana langsung kayak udahnya dingin kan, dingin yang Dingin. kering, terus dengan teknologinya, terus dengan orang-orangnya, Mm-mm. dengan olahraganya gitu. Nah, untuk teknologi itu balik lagi. Ternyata di Cina itu untuk transportasi mereka udah pakai listrik. Dan salah satu yang terkenal itu kan ada nama eh, brandnya itu kan BYD, ya nggak salah satu penyebutannya mana, BYD. Yang kalau kita tahu saingannya mobil listrik apa? Saya mobil listrik, mobil yang biasa itu. Tesla gitu. Oh, Yang ciptakan tuh. Jadi itu kalau nggak salah aku juga pernah baca itu udah mulai menyaingi orang apa Cina ini udah mulai menyaingi brand itu, dimana itu produk dari Cina mereka bikin dan udah mulai tersaingi. Dan aku lihat sendiri di sana udah mayoritas menggunakan apa, mobil listrik, motor listrik, dan gitu. mereka tuh sebisa mungkin itu apa ya, barang buatan sendiri gitu. Mungkin Betul, mereka tuh kayak ngerasa kalau kita bisa bikin sendiri kenapa harus pakai dari negara lain gitu. betul, semuanya
made in China Ih, gitu. made Dan China, rata-rata kayak misalnya produk-produk kita di sini apa ada made in diimpor China ya. dari Mungkin ini China dari Cina, mungkin ini kita nggak tahu. kita Terus juga kayak mereka kan udah mulai maju dengan transportasinya pakai yang listrik itu kan. Terus sih menurut saya bagus ya karena mengurangi polusi juga. Karena kan pas udah banyak populasi, masa harus banyak polusi juga kan kasihan warga-warga. Iya sih betul banget. Apalagi ya untuk teknologi kan udah bagus banget, canggih. Mereka mulai berkembang lagi, mereka maju lagi, mereka ciptakan apa, mobil listrik, semuanya serba canggih tanpa menggunakan bahan bakar minyak gitu kan, dan juga udah beralih ke listrik, juga mereka berperan bersaing juga di era digital kayak tadi kan, mereka menciptakan eh, perusahaan yang terbesar yang sama juga sama si Jack Ma, yaitu Alibaba, yaitu perusahaan yang sangat terkenal juga. Terus juga mereka menciptakan AI-nya sendiri juga kan, bersaing, mereka selalu bersaing gitu, dan serba canggih lah. Dan nggak cuma serba canggih, eh, untuk kita melirik lagi ke kota Hangzhou atau Hangzhou, mereka nggak cuman banyaknya perkembangan, tapi juga mereka tetap menguatkan sisi dari kebudayaan mereka. Tetap nggak mau ketinggalan budaya. Jadi kayak Mm-mm, ada majunya tapi tetap nih tradisionalnya itu bisa tuh dicontoh tuh untuk mm-mm, kita ini. betul. Nah untuk tadi kan aku bilang tentang kebudayaan. Nah jadi secara aku pergi ke sana, ke kota Hangzhou-nya, itu di kota Hangzhou itu kayak apa ya, kayak dunia imajinasi. Kenapa aku bilang gitu? Nyata waktu di pinggir laut, itu pemandangannya, kalau kamu lihat kayak misalnya kita di drama-drama Cina dengan Wih, kuil-kuilnya gitu kan. Nah, aku ngeliatnya kayak gitu. Tapi dia kan di pinggir-pinggir laut. Jadi ini nama nama tempatnya itu adalah Westlake. Nah, Westlake ini kalau kita lihat dari kota, itu kita udah bisa ngeliati keindahannya. Ada kayak kuil-kuilnya yang sangat wah banget gitu. Terus juga tersusun pagoda dan lain sebagainya. Dan ternyata Westlake ini punya ceritanya yang ternyata eh, bersejarah banget sampai di ribuan tahun. Dan itu menjadi salah satu inspirasi penulis itu untuk membuat karya-karyanya. Ya luar biasa sih. Untuk waktu yang pergi ke sana, kayak sangat apa ya, perbatasan di antara kota yang modern sama juga yang kota apa namanya, yang tradisional banget gitu. Nah yang kayak ini mereka ciptakan, kok bisa gitu di dekat sama kota yang maju banget gitu. berarti mereka benar-benar kayak nggak mau kehilangan budaya juga. Mm-mm. Terus wah, nggak sengaja saya ada ngeliat kode-kode nih kalau waktu sudah habis. Boleh nih penutupnya, perayaan penutup. Ya buat pesan untuk teman-teman yang menonton dan juga pesan untuk Mandua Kukar tercinta kita. Oke, pesan berapa ya? Iya, dari kata ya dong. Oke, kalau buat aku sih ini kembali lagi kepada program tadi yang telah aku ikuti kan. Jadi aku berharap dengan apa yang telah diunjuk kepada Mandu Agukar ini, semoga aja ada orang-orang lainnya yang bakal terpilih gitu, untuk ya gimana sih biar kita terpilih lagi, ya kita buat prestasi yang bisa buat orang di sana tuh melirik kita, orang di sana tuh bisa melirik Mandu Agukar. Jadi semoga aja dengan apa yang telah saya ikuti bisa menjadi sebuah inspirasi, biar kita semua mau gitu, nah, dan punya kemauan untuk mengikuti suatu program yang mungkin nanti kalau aku ke Cina, yang lain bisa ke negeri lain, Jepang mungkin iya boleh. mengikuti kompetisi yang lain, mengikuti program yang lain. Jadi eh, ciptakanlah suatu prestasi atau kemampuan-kemampuan yang bisa membuat kita dilirik orang lain gitu sih. Semoga madrasah kita ini selalu maju sesuai motonya itu maju Maju, bermutu mutu, mendunia. mendunia.
Udah satu nih yang mendunia. Mungkin selanjutnya bakal banyak nih yang mendunia. Amin. Semoga hal-hal baik yang akan datang ke madrasah kita. Saya selaku pembawa acara izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.